Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Untuk saat ini ya kita akan berbagi informasi terkait dengan PPDB teman-teman ya, atau pendaftaran peserta didik baru ya untuk tahun 2022 ini. Tentunya ini sudah banyak teman-teman ya yang khususnya untuk jenjang sekarang yang akan naik jenjang. Tentunya dia akan sudah banyak mencari informasi terkait dengan informasi PPDB untuk tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya kita akan membahas terkait dengan batas usia minimal dan maksimalnya itu berapa ya bagi teman-teman nanti yang akan mendaftar ya di jenjang TK, SD ya, SMP, SMA dan juga SMK. Ya, nanti kita akan membahas dan tentunya ini orang tua maupun siswa harus tahu ya, karena untuk sekolah di negeri ya, khususnya untuk pendaftaran ya untuk siswa baru di negeri itu memang ada aturan resminya dari kementerian ya, dalam hal ini dari Kemendikbudristek. Nanti kita akan bahas teman-teman ya terkait dengan batas usia ya minimal dan maksimalnya berapa ketika teman-teman melakukan pendaftaran di PPDB tahun 2022 ini. Nah, tapi seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita ya di www.mastiukadiar.com. Di sini akan membahas ya semua informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman ya, kita kembali lagi terkait dengan juknis ya atau panduan untuk PPDB tahun 2022 ya, atau pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023 ya untuk tahun pelajarannya. Nah, di sini teman-teman ya, ini ada informasi terkait dengan juknis. Jadi untuk juknis tahun 2022-2023 itu di poin 4 ya, ini masih menggunakan Permendikbud ya. Jadi menyiapkan atau menyelesaikan petunjuk teknis PPDB tahun ajaran 2022-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru ya pada taman kanak-kanak ya atau TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah kejuruan ya. Jadi nanti kita akan membahas batas usia minimal dan maksimalnya ya di setiap jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Itu nanti berdasarkan dari Permendikbud ya nomor 1 tahun 2021 ya, karena ini untuk aturan ini masih digunakan untuk pelaksanaan PPDB ya tahun pelajaran 2022-2023, atau nanti kita biasa menyebutnya di tahun 2022 ya. Oke, kita langsung lanjutkan teman-teman ya. Jadi ini adalah salinannya ya untuk Permendikbud PPDB ya tahun 2021. Di sini nanti tentunya teman-teman aturan ini ya sekali lagi nanti akan digunakan untuk tahun 2022 ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di website kita terkait dengan edaran ini sudah ada. Oke ya, langsung kita fokus teman-teman langsung ke usia ya, seperti yang sudah kita informasikan. Kita akan membahas terkait dengan usia ya. Kalau kita lihat untuk batas usia untuk jenjang TK ya, ini di PPDB tahun 2022. Jadi nanti di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya, nanti teman-teman bisa cek di halaman 5 ya. Di sini di bagian kedua. Di sini terkait dengan persyaratan ya untuk pasal 3. Di sini dijelaskan ya bahwa calon peserta didik baru TK ya atau taman kanak-kanak itu harus memenuhi persyaratan usia ya. Nah, di sini poin A-nya adalah paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Ya, jadi ini paling rendah ya atau minimal adalah 4 tahun dan paling tinggi ya atau maksimalnya adalah 5 tahun. Yang B ini untuk kelompok A ya. Untuk kelompok B-nya ya, paling rendah adalah 5 tahun dan paling tinggi ini adalah 6 tahun ya, ini untuk kelompok B. Ya, ini paling rendah dan ini paling tinggi. Jadi mungkin nanti orang tua sudah tahu ya, nanti ketika dia mau menyekolahkan TK, tentunya dia harus tahu dulu ya usia anaknya berapa, sehingga nanti ketika teman-teman itu mau mendaftarkan ya, Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua akan mendaftarkan, dia sudah tahu bahwa ada aturannya untuk masuk ke TK ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk jenjang SD teman-teman ya. Nah, ini untuk jenjang SD. Di sini di pasal 4 teman-teman dijelaskan ya bahwa calon peserta didik baru untuk kelas SD, kelas 1 SD ya, harus memenuhi persyaratan usia
Yang pertama adalah 7 tahun ya. Jadi kalau teman-teman mau mendaftarkan Bapak Ibu ya, mendaftarkan siswanya, jenjang SD itu adalah minimal adalah 7 tahun. Atau paling rendah di sini ya 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Kalau tahun berjalannya ini 2022, berarti 1 Juli 2022 ya. Terus di sini dijelaskan lagi di ayat 2 ya, dalam pelaksana PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun. Jadi diprioritaskan untuk yang umur 7 tahun. Nah, persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, ya ini ya, dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki A. Kecerdasan dan atau bakat istimewa. B. Kesiapan psikis. Ya, di sini dijelaskan calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini ya, dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Ya, di sini dijelaskan nomor 5. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak tersedia, ya rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah yang bersangkutan. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk yang SMP ya. Jadi untuk SD sudah jelas ya. Jadi 7 tahun boleh 6 tahun atau ini tadi boleh ya 5 tahun 6 bulan tapi dengan kriteria tertentu ya. Oke, kita lanjutkan untuk jenjang SMP teman-teman ya. Untuk SMP di sini kita lihat di pasal 5. Ya, jadi calon peserta didik baru untuk kelas 7 ya. Jadi SMP itu sebutannya kelas 7, 8 dan 9 ya. Jadi biasanya teman-teman kelas 1, 2, 3 ya. Nah, ini untuk jenjang SMP ya, persyaratannya adalah berusia ya paling tinggi ya. Jadi maksimal itu adalah 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jadi artinya paling tingginya adalah 15 tahun. Pak, kalau misalkan belum ada misalkan 10 tahun misalkan, ya tidak apa-apa ya, karena di sini paling tinggi, dia tidak menyebutkan usia terendahnya teman-teman ya. Jadi terendahnya tentunya salah satu syaratnya ya dia harus lulus ya, harus menempuh jenjang sebelumnya. Tetapi di sini untuk usia paling tingginya itu adalah 15 tahun ya. Pada tanggal 1 Juli tahun berjalan berarti 1 Juli 2022. Yang B ya, telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Artinya jenjang sebelumnya juga harus sudah terselesaikan untuk bisa masuk ke jenjang SMP itu ya. Yang terakhir adalah batas usia untuk PPDB ya teman-teman, SMA atau SMK ya. Di sini di SMA atau SMK, di sini ada pasal 6 teman-teman ya, bahwa calon peserta didik baru untuk kelas 10 SMA atau SMK itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, di sini teman-teman berusia paling tinggi 21 tahun ya pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Berarti 1 Juli tahun berjalan berarti tahun 2022 ya. Di sini juga sama, tidak menyebutkan minimalnya ya, karena di sini di poin B ini sudah dijelaskan bahwa telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang usianya ya masih 21 tahun, nanti per 1 Juli tahun 2022 itu masih boleh untuk mengikuti pendaftaran PPDB di SMA atau SMK negeri ya, seperti itu. Terus di pasal 2-nya, di ayat 2-nya teman-teman, SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Ini khusus untuk SMK ya, karena memang SMK itu sudah penjurusan ya, jadi ada kriteria-kriteria tersendiri. Oke teman-teman ya, itu dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Terus di sini ada pasal 7 teman-teman ya, persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 huruf A dan pasal 6 ayat 1 huruf A dibuktikan dengan, jadi ini ya, untuk mengetahui usianya, akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Yang B, persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan ya, artinya tidak berlaku untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi batasan usia tadi tidak berlaku untuk bentuk sekolah dengan kriteria ini ya, A, B, dan C. Kita melihat yang pasal 8. Jadi yang pasal 8,
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B dan pasal 6 ayat 1 huruf B harus dibuktikan dengan, jadi ini ya, jadi untuk yang sudah akan naik jenjang itu yang pertama adalah harus sudah memiliki ijazah ya, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan ya, misalkan dari SD mau ke SMP ya, tentunya dia harus menunjukkan bahwa dia memiliki ijazah. Yang kedua atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan ya, biasanya kalau pendaftaran itu masih menggunakan surat keterangan lulus ya bagi lulusan baru, atau mungkin ijazah ya atau SKUN bagi lulusan tahun lalu. Itu teman-teman ya terkait dengan batas usia untuk PPDB ya, atau pendaftaran PPDB tahun 2022 ini ya. Nanti teman-teman silakan pantau ya, nanti kita akan membahas lagi terkait dengan berkas pendaftaran PPDB untuk tahun 2022 ya. Nanti kita insya Allah akan selalu mengupdate untuk kegiatan pendaftaran siswa baru ya untuk tahun 2022 ini. Oke teman-teman ya, itu saja yang dapat kami sampaikan ya, semoga bisa bermanfaat, semoga menambah informasi kita terkait dengan batas usia minimal dan maksimal ya untuk pendaftaran PPDB tahun 2022 ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.